Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul itu wafat di bulan Rabiul Awwal tanggal 12 ya, di hari Senin. Beberapa hari sebelum wafatnya beliau, tepatnya di hari Kamisnya, artinya 4 hari sebelum beliau wafat, Bunda Aisyah itu bercerita dengan sangat mengharu biru dan sangat melo sekali, di mana Bunda Aisyah mengatakan bahwa ketika sakit Nabi sudah semakin parah, waktu itu hari Kamis, dan salat terakhir Nabi bersama para sahabat adalah di hari Kamis itu, tepatnya di salat maghrib ya. Kemudian baginda Rasul istirahat setelah salat maghrib itu dan baru terbangun setelah masuk Isya. Ketika kemudian beliau terbangun setelah masuk Isya, kisaran mungkin sudah jam 8, jam 9, baginda Rasul kemudian bertanya kepada istri-istri beliau yang menemani beliau di waktu sakit itu. Baginda Rasul mengatakan, "As-sallan nas?" Apakah orang-orang sudah sholat Isya? Itu dalam keadaan sudah sakit sebegitu luar biasa parah sekali. Sampai kalau beliau keluar dari rumahnya itu beliau perlu dipapah oleh 2 orang. Waktu itu beliau bertanya, "As-sallan nas?" Apakah masyarakat, para sahabat sudah melaksanakan salat Isya? Kata istri-istri beliau, "Qulna la." Belum ya Rasulullah, "Hum yantadhirunak." Justru mereka sedang menunggu engkau di masjid ya Rasul. Karena baginda Rasul tahu para sahabat belum sholat dan mereka menunggu beliau, maka baginda Rasul mengatakan kepada istri-istri beliau, "Da'u li ma'an fil mikhdab." Tolong ambilkan aku air yang dingin. Waktu itu ada tempat air di mana kalau tempat air itu belum ditutup, airnya masih dingin. Kemudian air itu diguyur kepada badan baginda Rasul agar panas baginda Rasul itu kemudian tidak terasa. Beberapa kali diguyur oleh istri beliau sampai akhirnya baginda Rasul mengatakan cukup. Lalu beliau berkemas dan hendak mau keluar dari rumahnya untuk mengimami salat, tapi tiba-tiba beliau pingsan, Pak. Beliau pingsan, beberapa saat setelah itu beliau siuman. Ketika baginda Rasul siuman, baginda Rasul masih nanya lagi kepada istrinya, "As-sallan nas?" Apakah para sahabat sudah salat Isya? Kata istri beliau, "Belum ya Rasulullah, hum yantadhirunak." Mereka justru nunggu engkau ya Rasul. Itu sudah larut malam. Maka baginda Rasul minta kedua kalinya, "Tolong ambilkan aku air, guyurkan lagi ke badanku." Maka diguyurkan air oleh istri-istri beliau, sampai akhirnya beliau sudah merasa tidak begitu panas. Beliau keluar dari bak mandinya itu, kemudian beliau hendak keluar ke masjid, tiba-tiba pingsan lagi. Setelah beliau siuman untuk yang ketiga kalinya, beliau masih nanya kepada istri-istri beliau, "As-sallan nas?" Apakah orang-orang sudah salat Isya? Itu sudah masuk jam 1, jam 2, sudah di Isya terakhir. Kata istri beliau, "Qulna la." Belum ya Rasulullah, "Bal hum yantadhirunak." Tetapi justru mereka sedang menunggu engkau sampai sekarang ini. Mereka menunggu engkau untuk mengimami salat ya Rasul. Lalu baginda Rasul minta untuk didatangkan air yang ketiga kalinya, jemaah dirahmati Allah, dan beliau hendak keluar ke masjid, tiba-tiba pingsan lagi. Hingga akhirnya sudah 3 kali terjadi seperti itu, maka baginda Rasul kemudian menyampaikan kepada Bunda Aisyah untuk mengirim seseorang agar menyampaikan kepada Abu Bakar agar Abu Bakar mengimami salat Isya waktu itu. Nah, kisah ini pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa coba bayangkan
baginda Rasul itu sudah pingsan berkali-kali, tapi beliau masih ingin untuk kemudian keluar dari rumahnya datang ke masjid untuk salat berjamaah. Betapa beliau sangat memposisikan salat itu sebagai satu amalan yang sangat luar biasa penting. Sampai di sakit yang begitu parah pun beliau kemudian masih tetap untuk ingin salat bersama para sahabat. Tapi karena sudah sakitnya luar biasa, akhirnya kemudian malam itu, sejak saat itu sampai akhirnya beliau meninggal, beliau sudah tidak lagi keluar ke masjid, beliau sholat di rumah. Jadi sholat luar biasa jemaah yang dirahmati Allah. Sampai sesakit itu. Kita hari ini jemaah yang dirahmati Allah, baru sakit panu saja kadang sudah tidak mau ke masjid. Bahkan banyak yang tidak sakit gak mau sholat. Bahkan baginda Rasul itu hari keempat, di hari-hari di mana beliau kemudian hendak menghembuskan nafas terakhir. Bunda Aisyah mengatakan bahwa ketika baginda Rasul sudah dipangku oleh Bunda Aisyah dan nafasnya sudah terengah-engah, beliau menghela nafas dengan sangat berat sekali. Itu adalah hari terakhir di mana beliau hidup di dunia ini. Itu baginda Rasul tiba-tiba lirih mengatakan satu wasiat kepada Bunda Aisyah dengan mengatakan as-salah wa ma malakat aymanukum. Kata baginda Rasul, salat dan jaga budak yang ada di tengah tanggung jawab. Jadi salat menjadi wasiat terakhir baginda Rasul kepada kita semua yang disampaikan oleh Bunda Aisyah kemudian disampaikan kepada kita semua. Bahwa salah satu wasiat yang kemudian dipesankan kepada kita semua oleh baginda Rasul sebelum akhirnya baginda Rasul menghadap ke Rafiqul A'la, salah satunya adalah salat. Jemaah yang dirahmati Allah, salat Pak. Salat ini penting sekali. Kenapa salat sebegitu pentingnya jemaah yang dirahmati Allah? Pertama, kata para ulama, karena salat ini jemaah yang dirahmati Allah, dia pondasi hidup kita dan pondasi ibadah kita. Namanya juga pondasi Bapak Ibu. Kalau dia rapuh, maka hidup kita juga rapuh, ibadah kita juga rapuh. Kita sering mendengar satu kalimat baginda Rasul, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Coba bayangkan, salat itu adalah tiang agama. Itu artinya agama ini bisa runtuh ketika pemeluknya itu tidak mengindahkan salat. Sekelas agama saja bisa runtuh, bisa rapuh ketika kita sebagai pemeluknya tidak mengindahkan salat. Bagaimana dengan sekelas keluarga kita? Kalau salat menjadi pondasi agama, agama besar sekali. Dan itu berarti juga salat sebagai pondasi keutuhan keluarga kita. Kalau dalam keluarga kita salatnya rapuh, maka keluarga itu juga rapuh. Apalagi juga dengan kita jemaah yang dirahmati Allah. Salat itu pondasi hidup kita. Kalau salat kita rapuh, maka hidup kita juga rapuh. Ada banyak kegelisahan, penderitaan, keterpurukan, ketersudutan yang akan kita alami ketika kemudian kita tidak bisa menjadikan salat ini sebagai satu ibadah yang kokoh berdiri di tengah hati kita. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau mendapatkan wahyu pertama kali, salah satu syariat yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada baginda Rasul untuk kemudian diamalkan oleh baginda Rasul dengan kaum muslimin secara keseluruhan, salah satunya adalah salat. Cuma bukan salat yang 5 waktu, karena salat yang 5 waktu itu turunnya nanti di tahun ke-11 dari kenabian. Artinya 11 tahun setelah baginda Rasul dapat wahyu pertama. Tapi salat yang pertama-tama turun, ada yang mengatakan itu adalah salat tahajud. Dulu awalnya salat tahajud itu wajib. Tapi juga ada yang mengatakan 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di petang hari. Tapi yang penting adalah syariat yang mula-mula diturunkan kepada baginda Rasul itu adalah salat. Pertanyaan saya, kenapa salat diturunkan di awal-awal?
Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak ibadah-ibadah yang lain atau syariat yang lain? Kenapa harus salat? Cuma ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada data yang menarik bahwa baginda Rasul itu sejak umur 0 sampai umur 40 tahun beliau itu bermandi dengan pujian. Beliau sosok yang tidak ditemukan celah kekurangannya oleh masyarakat jahiliyah waktu itu. Dari sisi apapun. Mulai dari sisi moralitas, baginda Rasul unggul. Mulai dari sisi sosial, baginda Rasul luar biasa. Mulai dari sisi kecerdasan. Kemudian peran beliau di masyarakat itu sangat luar biasa. Tidak heran kalau kemudian orang-orang Mekah waktu itu menggelari beliau dengan Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Orang paling jujur, orang kalau dititi apa-apa selalu amanah. Maka setiap hari beliau bermandi dengan pujian. Tapi menginjak umur 40, ketika beliau mendapatkan wahyu risalah pertama kali, diangkat menjadi seorang utusan. Saat itu pertama kali dalam hidup beliau mendapatkan ejekan, olokan, fitnah, bahkan intimidasi. Dan itu artinya jemaah yang dirahmati Allah, cobaan yang beliau akan dapatkan setelah dapat wahyu itu besar luar biasa. Orang kalau tidak pernah diejek, tidak pernah dibuli, kemudian diejek, dibuli, itu sakitnya luar biasa. Lebih sakit daripada orang yang sudah terbiasa dibuli. Baginda Rasul terbiasa dipuji waktu itu. Kemudian diejek, diolok-olok sedemikian rupa, itu adalah cobaan luar biasa dan itu sakit. Karena Allah paham bahwa Rasulnya akan mendapatkan cobaan, masalah, ujian yang begitu besar setelah beliau mendapatkan wahyu, maka salat diturunkan pertama kali dalam rangka memberikan kekuatan ke dalam ruhani beliau sehingga beliau bisa tetap kokoh, bisa tetap tegar menghadapi cobaan-cobaan itu. Maka bunyi ayatnya menjadi sangat menarik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan perantara sabar dan salat. Maka para ulama mengatakan as-salatu quwwatul mu'minin. Salat itu adalah kekuatan bagi orang yang beriman. Ketika kita salat Allahu Akbar sampai salam itu, sebenarnya kita sedang membangun kekuatan ruhani di dalam diri kita ini yang itu tidak akan pernah dimiliki oleh orang yang tidak pernah melaksanakan salat. Hidup di dunia ini jemaah yang dirahmati Allah, kalau hanya mengandalkan kekuatan fisik, kekuatan kecerdasan, kekuatan finansial kita, itu ada batasnya. Terlalu banyak beban hidup kita ini, problem dan kelelahan kita ini. Dan kita butuh hati yang betul-betul kuat, dan penopang hati itu adalah salat itu sendiri. Beberapa bulan yang lalu, saya mendapati, entah itu juga mungkin viral di tengah-tengah kita, ada video di mana salah satu saudara kita, itu mungkin karena problem hidupnya sudah terlalu luar biasa besar, dan dia sudah tidak tahu mau kemana mencari solusinya. Akhirnya dia bunuh diri dengan cara tidur di atas rel kereta api kemudian dilindas. Kemudian tubuhnya ini pecah berkeping-keping. Beberapa bulan yang lalu juga santri kami di Gorontalo itu dia memposting daftar orang-orang di Gorontalo sepanjang 2023 yang bunuh diri. Itu datanya lebih dari 20 orang bunuh diri, Pak. Coba bayangkan, ini adalah saudara kita yang besar kemungkinan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan masalah besar, ujian besar, kemudian tidak tahu kemana mereka mau mencari solusi. Mungkin mereka punya uang, mungkin mereka punya kecerdasan, mungkin mereka punya kekuatan fisik, tapi kekuatan ruhaninya lemah. Sehingga mereka tidak paham kemana sebenarnya mencari solusi dari sekian banyak problem hidup ini. Sementara orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah, rukuk sujud kepada Allah,
sebesar apapun masalah yang kemudian menggerogoti dalam ruhaninya, dia tahu kemana dia harus pergi ketika masalah-masalah itu sudah tidak lagi menemukan solusi. Pada Allah subhanahu wa ta'ala melalui sujud-sujud yang mereka lamakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sholat kekuatan, dia pondasi. Ketika rapuh, maka rapuh hidup kita. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau baginda Rasul mengatakan sholat itu pondasi agama, di mana agama bisa runtuh, bisa rapuh ketika penduduknya, ketika pemeluknya tidak mengindahkan sholat. Bagaimana dengan keluarga kita? Keluarga kita kecil skupnya. Ketika di dalamnya tidak mengindahkan sholat, maka sangat mudah keluarga itu rapuh. Bagaimana dengan diri kita yang hanya seorang, yang hanya sendirian, yang kemudian penuh dengan beban masalah? Ketika sholat tidak tegak, maka hati kita ini rapuh, Pak. Maka sholat itu penting sebagai pondasi hidup kita. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, yang kelima naik haji. Dari 5 ini saya sering menyampaikan bahwa 3-nya boleh ditinggal asal ada uzurnya. Haji boleh ditinggal ketika kita memang tidak mampu. Kemudian puasa boleh ditinggal ketika ada uzur, safar kek, berhalangan kek, atau sakit dan lain sebagainya, diganti di hari yang lain. Zakat juga boleh ditinggal ketika dia tidak sampai nisab dan haulnya. Bahkan ada orang yang tidak wajib zakat fitrah ketika di malam lebaran itu dia tidak memiliki apa-apa untuk kemudian dia makan. Tapi 2 nggak boleh ditinggal, syahadat dan salat. Dan 2 ini kita lakukan ketika kita melakukan salat. Saat kita melakukan salat di tahiyat pertama, tahiyat terakhir, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini saking dari pentingnya salat. Bahkan kalau kita bicara fikihnya, ulama itu sampai membuat satu kitab khusus namanya Kitabus Shalah. Dan itu panjang, detail. Saking dari detailnya Allah bikin syariat salat, sampai yang nggak bisa berdiri diminta untuk duduk, yang nggak bisa duduk diminta untuk berbaring, yang nggak bisa berbaring diminta pakai isyarat, yang nggak bisa pakai isyarat diminta pakai hati. Dari saking dari detailnya, apa poinnya apa? Ini menandakan bahwa Allah tuh menginginkan dalam kondisi dan situasi apapun, selama otak kita masih waras, kita diminta untuk sholat dan tidak boleh ditinggal. Kenapa seperti ini? Karena bisa jadi hari ini kita melakukan banyak dosa. Hari ini ada banyak keterbatasan, kekhilafan yang kemudian ada dalam diri kita. Tapi yakin, seyakin-yakinnya, ketika kita tetap komitmen pada sholat, maka pelan-pelan sholat itu akan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Bukankah kita yakin dengan kalimat Quran yang mengatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Siapa saja yang kemudian komitmen dengan sholat, maka pelan-pelan sholat itu akan punya fungsi untuk melindungi dia dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Coba. Maka mungkin hari ini kita banyak dosa, hari ini kita banyak kekhilafan, mungkin kemudian puasa kita tidak sempurna dan lain sebagainya. Tapi yakin, seyakin-yakinnya ketika sholat kita jaga, sholat kita komitmen, insya Allah pelan-pelan sholat akan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Terakhir jemaah yang dirahmati Allah. Ada hadis baginda Rasul yang menjadi sangat luar biasa untuk kita pahami bersama-sama dan kita ketahui. Sehingga kemudian ketika kita menegakkan sholat itu tidak hanya sekedar menegakkan atau tidak hanya sekedar melakukan sholat, kita menjiwai betul. Kalimatnya sangat sederhana. Beliau mengatakan as-salawatul khams, sholatmu yang 5 waktu itu, wal jum'ah ilal jum'ah, kemudian sholat Jumatmu ke Jumat yang berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadanmu ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun bainahunna manijtunibal kabair, adalah waktu-waktu di mana kita menghapus dosa kita selama kita tidak melakukan dosa besar. Para ulama kemudian memberikan catatan pada hadis ini, memberikan satu syarah di mana kata mereka bahwa salat subuh kita
itu kalau kita lakukan dan diterima, itu akan menghapus dosa kita sepanjang isya sampai subuh. Salat duhur kita yang kita lakukan hari ini kemudian diterima, itu juga akan menghapus dosa kita sepanjang subuh sampai duhur. Salat asar kita yang kemudian diterima itu akan menghapus dosa kita sepanjang duhur sampai asar. Begitu juga maghrib, begitu juga isya. Itu artinya ketika kita komitmen dengan salat, itu berarti setiap hari kita melakukan detoks pada dosa kita. Dan kalau kemudian kita komitmen sampai kita nanti meninggal bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, besar kemungkinan kita bertemu dengan Allah dengan sedikit membawa dosa atau sudah diampuni dosa-dosa kita, karena setiap hari kita melakukan detoks dosa, penghapusan dosa. Nah, jadi penting sekali salat ini jemaah ini rahmati Allah. Jadi setiap kita berdiri, kita bertakbir sampai salam, itu sebenarnya kita sedang menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn Khattab, terakhir betul. Umar ibn Khattab jemaah dirahmati Allah, ketika beliau naik sebagai Amirul Mukminin, waktu itu beberapa tahun beliau menjadi penguasa, menjadi pemimpin. Beliau daerah kekuasaannya itu terjangkau sangat luas sekali, sampai ada mu'arikh yang mengatakan bahwa daerah kekuasaan kaum muslimin di zaman Umar ibn Khattab itu mencapai sepertiga dunia. Sampai Yerusalem, Baitul Maqdis yang hari ini masih berada di tangan Yahudi itu di zaman Umar ibn Khattab berada di dalam kekuasaan kaum muslimin. Karena kekuasaan yang begitu besar, tanah yang begitu luas, kemudian perlu di-manage, perlu diatur. Maka saat itu Umar ibn Khattab melakukan rekrutmen pegawai yang kemudian mereka akan mengatur pemerintahan Umar ibn Khattab ini besar-besaran. Yang menarik adalah ketika Umar memberikan indikator siapa yang kemudian masuk seleksi, pertama yang dijadikan sebagai ukuran adalah siapa di antara mereka yang komitmen pada sholat. Umar betul-betul menyeleksi dengan layar pertama adalah orang yang komitmen pada sholat. Ketika ditanya kenapa indikatornya komitmen pada sholat sebagai indikator paling prioritas, Umar kemudian mengatakan orang itu kalau dia sudah komitmen pada sholat, maka besar kemungkinan dia akan komitmen pada amanah apapun. Karena menjaga sholat 5 waktu itu berat sekali. Kalau dia bisa komitmen menjaga amanah sholat, maka besar kemungkinan dia akan komitmen menjaga amanah yang lain. Dan orang itu ketika dia meninggalkan sholat, tidak amanah pada sholat, maka sebenarnya dia sedang meninggalkan Allah. Kalau dia sudah berani meninggalkan Allah, maka dia berani meninggalkan apapun di dunia ini. Seorang tukang bangunan, ketika dia tidak komitmen pada salat, dia berani meninggalkan salat, maka dia akan berani berbuat curang dalam pekerjaannya. Seorang pegawai yang kemudian dia tidak komitmen pada salat, maka dia juga tidak akan komitmen dengan waktu, dia tidak akan komitmen dengan kinerjanya, dia tidak akan komitmen dengan banyak hal di dunia ini. Maka para ulama mengatakan tarikus shalah taraka kulla syai. Orang yang berani meninggalkan salat berarti dia berani meninggalkan segalanya di dalam hidup ini. Kalau dia sudah berani meninggalkan salat, berarti dia berani meninggalkan yang lainnya, meninggalkan puasa, meninggalkan baca Quran, meninggalkan amanah yang ada di kantor-kantornya. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan buat kita semua, dan mari kita jaga keluarga kita dengan memperkuat ikatan kita dengan Allah melalui salat. Jaga rumah tangga kita, jaga anak-anak kita, jangan sampai mereka berani untuk meninggalkan salat. Jazakumullah khair, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.